semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Algolia Pranada, mahasiswa program studi manajemen dengan NIM 6120123031. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi penting dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu defisit dan surplus karyawan. Pemahaman mengenai materi ini sangat krusial karena ketidakseimbangan jumlah karyawan merupakan salah satu penyebab utama kegagalan efisiensi di dunia kerja nyata. Mari kita bahas bersama-sama. Ada 4 agenda utama yang akan kita bahas kali ini. Pertama, kita akan memahami konsep keseimbangan SDM. Yang kedua, kita akan menganalisis kondisi defisit karyawan beserta solusinya. Yang ketiga, kita akan membahas kondisi surplus karyawan dan alternatif strateginya. Dan yang terakhir, kita akan membedah studi kasus nyata di dunia industri saat ini. Mari kita masuk pada konsep dasar. Perencanaan SDM pada dasarnya adalah seni yang menyeimbangkan dua hal, yaitu demand atau permintaan dan supply atau pasukan tenaga kerja. Jadi, demand adalah berapa banyak orang yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai target operasional bisnisnya. Sedangkan supply adalah jumlah nyata karyawan yang tersedia di dalam perusahaan saat ini. Kondisi ideal yang selalu dikejar oleh setiap manajemen adalah kondisi seimbang, di mana demand dan sama dengan supply. Keseimbangan ini memastikan kinerja operasional maksimal tanpa membuang-buang anggaran perusahaan. Namun, dalam realitanya, keseimbangan itu sulit dipertahankan. Kondisi ketidakseimbangan pertama adalah defisit karyawan. Ini terjadi ketika demand lebih besar daripada supply. Artinya, beban pekerjaan di kantor melimpah, namun orang yang mengerjakannya terlalu sedikit. Dampaknya sangat berbahaya bagi keorganisasi. Karyawan akan mengalami burnout atau stres kerja tingkat tinggi, kualitas pelayanan atau produk menurun, proyek yang mengalami keterlambatan, dan pada akhirnya angka pengunduran diri atau turnover justru akan semakin meningkat. Untuk mengatasi defisit ini, tim HRD memiliki beberapa pilihan strategi. Secara jangka pendek, perusahaan biasanya mengambil opsi kerja lembur atau overtime bagi karyawan yang ada atau menggunakan jasa tenaga kerja lepas seperti freelancer dan outsourcing. Namun, untuk jangka panjang, solusinya adalah melakukan rekrutmen karyawan baru secara bertahap, melakukan cross-training agar karyawan memiliki keahlian ganda, serta mengadopsi otomasi teknologi untuk memangkas proses kerja yang manual dan memakan waktu. Kondisi sebaliknya adalah surplus karyawan, di mana demand lebih kecil daripada supply. Jumlah karyawan di perusahaan terlalu banyak, sementara volume pekerjaan real di lapangan sangat sedikit. Dampak langsung dari surplus ini adalah pembekakan biaya operasional perusahaan untuk membayar gaji dan tunjangan. Selain itu, efisiensi kerja akan menurun drastis karena banyak karyawan yang menganggur atau tidak produktif di jam kerja. Sebagai contoh nyata di dunia kerja, mari kita analisis studi kasus gelombang restrukturisasi di industri teknologi global. Beberapa waktu lalu, kita melihat banyak perusahaan teknologi besar melakukan PHK massal terhadap ribuan karyawannya. Mengapa ini terjadi? Berdasarkan analisis Human Resource, saat pandemi terjadi lonjakan permintaan layanan digital yang luar biasa. Perusahaan melakukan kesalahan prediksi operasional dengan merekrut karyawan secara masif demi mengejar pertumbuhan instan, sehingga terjadi kondisi overhiring atau surplus. Ketika situasi pasar kembali normal pasca pandemi, aktivitas ekonomi melambat dan perusahaan mendapati diri mereka berada dalam kondisi surplus karyawan yang parah. Akibatnya, restrukturisasi dan PHK terpaksa dilakukan sebagai langkah penyelamatan stabilitas bisnis perusahaan. Sebagai contoh nyata di dunia kerja, mari kita analisis studi kasus gelombang restrukturisasi di industri teknologi global. Beberapa waktu lalu, kita melihat banyak perusahaan teknologi besar melakukan PHK massal terhadap ribuan karyawannya. Mengapa ini terjadi? Berdasarkan analisis Human Resource, saat pandemi terjadi lonjakan permintaan layanan digital yang luar biasa. Perusahaan melakukan kesalahan prediksi operasional dengan merekrut karyawan secara masif
demi mengejar pertumbuhan instan, sehingga terjadi kondisi overheating atau surplus. Ketika situasi pasar kembali normal pasca pandemi, aktivitas ekonomi melambat dan perusahaan mendapati diri mereka berada dalam kondisi surplus karyawan yang parah. Akibatnya, restrukturisasi dan PHK terpaksa dilakukan sebagai langkah penyelamatan stabilitas bisnis perusahaan. Dosen pengampu yang saya hormati, tiba pada bagian akhir dari pembahasan kita kali ini mengenai manajemen defisit dan surplus karyawan. Sebagai benang merah dari seluruh analisis yang telah kita bedah bersama, ada beberapa poin kesimpulan penting yang wajib kita garis bawahi untuk dipraktikkan di dunia kerja nyata. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa ketidakseimbangan jumlah SDM, baik itu dalam kondisi defisit maupun surplus, bukanlah sekedar masalah administratif atau urusan internal HRD semata. Ini adalah risiko bisnis yang nyata. Kondisi defisit yang dibiarkan akan langsung merusak produktivitas, menurunkan kualitas output kerja, dan memicu stres kerja kronis atau burnout pada karyawan yang tersisa. Sebaliknya, kondisi surplus yang tidak dimitigasi akan langsung menggerus profitabilitas perusahaan karena pembekakan biaya tetap atau fixed cost untuk menggaji tenaga kerja yang tidak produktif. Yang kedua, belajar secara mendalam dari studi kasus fenomena Teach Winter dan gelombang PHK massal di industri digital. Kita diingatkan bahwa perencanaan SDM di era modern tidak boleh lagi mengandalkan insting, intuisi, atau mengikuti tren pasar sesaat. Manajemen forecasting kebutuhan tenaga kerja harus bertransformasi menjadi pendekatan yang berbasis data real atau data-driven HR planning. Perusahaan harus melakukan evaluasi beban kerja secara berkala, minimal setiap kuartal untuk memastikan bahwa proyeksi pertumbuhan bisnis sejalan dengan kapasitas nyata di lapangan. Hal ini sangat krusial untuk menghindari kesalahan fatal berupa overhiring atau perekrutan berlebih yang tidak berkelanjutan.